selamat siang. Saya Sofiana Asri, CGP Angkatan 8 Kota Mataram. Saat ini bersama rekan saya Putu Wiwi Puspa Darmayanti, guru di SMA Negeri 4 Mataram. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi terkait tugas saya pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8 pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baiklah Ibu Wiwi, ada hal yang ingin saya ketahui sebelum kita observasi. Pada percakapan saat ini, saya ingin mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin Bu Wiwi capai nanti pada waktu pembelajaran di kelas. Bisa dipaparkan itu Ibu Wiwi? Terima kasih Bu Sofi atas kesempatannya, karena Bu Sofi sudah mau mengobservasi kelas saya nantinya sehingga saya bisa melakukan perbaikan dalam pembelajaran saya. Sama-sama. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya saat Bu Sofi mengobservasi saya, di antaranya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi perangkat keras komputer, kemudian yang kedua peserta didik mampu membedakan fungsi komponen-komponen hardware komputer, dan yang terakhir peserta didik mampu menjelaskan cara kerja sistem komputer dalam memproses input menjadi output. Oke, jadi pada pembelajaran yang akan datang, yang akan saya observasi, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu adalah untuk identifikasi komponen penyusun komputer, kemudian membedakan fungsi komponen-komponen penyusun komputer, dan menjelaskan cara kerja sistem komputer dalam proses input menjadi output. Ya, benar sekali. Oke, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai Ibu pada pembelajaran yang akan datang apa Ibu? Area pengembangan yang ingin saya capai, diantaranya saya ingin tujuan pembelajaran itu bisa tercapai tentu saja ya. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Kemudian keterlaksanaan langkah-langkah pembelajaran. Oke, langkah-langkah. Dan yang terakhir saya ingin mengetahui dan mengembangkan bagaimana cara mengelola kelas dengan lebih baik. Jadi saya konfirmasi lagi ya Ibu Wiwi bahwa area pengembangan yang ingin dicapai Ibu nanti pada saat saya observasi di kelas, yaitu yang pertama adalah ketercapaian tujuan pembelajaran. Betul sekali. Kemudian pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Ya, betul. Kemudian yang ketiga adalah keterlaksanaan langkah-langkah pembelajaran. Ya. Dan yang keempat adalah bagaimana Ibu Wiwi mengelola kelas. Betul sekali Bu Sofi. Oke. Kira-kira nih Bu Wiwi ya, apakah Bu Wiwi sudah mempersiapkan strategi tertentu untuk melaksanakan tujuan tersebut? Strategi yang saya siapkan saat ini, saya menyiapkan LKPD dengan indikator-indikator tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Ya. Kemudian yang kedua, saya merancang modul ajar, sehingga modul ajar itu nanti mampu membuat siswa lebih berfokus pada siswa. Mulai dari saya menyiapkan angket di awal untuk memetakan profil peserta didik saya, kemudian bagaimana nantinya dengan dengan LKPD itu pembelajaran menjadi berdiferensiasi dengan penugasan yang berbeda-beda sesuai dengan profil pelajar itu. Kemudian dalam penyampaian penugasannya nanti, jadi saya memberikan tugas kepada siswa, di mana siswa bisa memilih entah itu menggunakan infografis, entah menggunakan presentasi, PowerPoint, ataupun media lainnya yang mereka mampu gunakan untuk menyajikan hasil presentasinya seperti itu. Kemudian strategi lainnya dalam langkah-langkah pembelajarannya, saya mulai dari pendahuluan, di mana di sana saya ada pertanyaan pemantik, kemudian bagi peserta didik sehingga saya mengetahui seberapa sih sebenarnya awal pengetahuan peserta didik itu. Kemudian kegiatan itu juga bekerja secara berkelompok, siswa saya buat bekerja secara berkelompok berdasarkan angket profil yang sudah saya berikan, dan saya menutup dengan refleksi pembelajaran tadi. Ya, refleksi pembelajaran saya gunakan sebagai penutup terhadap proses pembelajaran. Kemudian strategi yang saya lakukan lagi saat siswa bekerja secara berkelompok, saya berusaha berkeliling kelas Ibu, sehingga nantinya saya mengetahui mana siswa mungkin yang membutuhkan bantuan lebih,
mana siswa yang memang harus benar-benar diperhatikan, seperti itu. Mana siswa yang sudah mampu, mana siswa yang belum mampu. Jadi dengan itu pun nantinya saya bisa menerapkan tutor sebaya kepada siswa. Ya, luar biasa sekali. Ya, oke, saya konfirmasi lagi Ibu Wiwi bahwa strategi yang sudah Ibu siapkan adalah yang pertama itu menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan indikator-indikator pencapaian tujuan pembelajarannya. Kemudian Ibu sudah merancang modul ajar yang sesuai dengan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya. Ibu sudah membuat angket dan sudah menyebarkannya ke anak-anak dan sudah dijawab ya, sudah dikumpulkan. Sudah. Oke. Kemudian Ibu juga sudah mempersiapkan bahan ajar yang kemudian kegiatan yang pelajarannya, penugasan yang kemudian produk hasilnya itu bisa berbentuk gambar, infografis, PowerPoint dan seterusnya ya, yang sesuai dengan keinginan muridnya. Kemudian dalam langkah-langkah pembelajarannya Ibu Wiwi sudah menyiapkan ya, mulai dari pendahuluan nanti Ibu Wiwi akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian pada prosesnya ya Ibu juga akan membentuk kelompok pada siswa-siswa tersebut berdasarkan pemetaan profil tadi. Oke, kemudian Ibu juga akan melakukan refleksi. Dan satu lagi mungkin nanti saya akan menambahkan ice breaking supaya suasana di kelas menjadi lebih hidup begitu Ibu. Kadang-kadang kan anak cepat hilang konsentrasinya seperti itu. Oke, Ibu akan menambahkan ice breaking ya. Oke, good. Dan yang terakhir nanti untuk pengelolaan kelasnya Ibu berusaha untuk menjangkau seluruh kelas dengan melihat apakah ada siswa yang membutuhkan bantuan atau seperti itu ya. Iya. Dan kira-kira kapan ini? Mungkin bisa hari Kamis Ibu. Hari Kamis jam? Hari Kamis jam 1, 2, 3. Saya ada mengajar di kelas 10-8. Di kelas 10-8. Ya, oke. Nanti saya akan memantau ke sana pada hari Kamis jam ke 1, 2, 3 di kelas 10-8. Semoga semuanya berjalan lancar ya Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Sofi sudah mau dan sudah bersedia untuk mengobservasi saya untuk perbaikan pembelajaran saya. Sama-sama, kita sama-sama belajar ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Sofi. Selamat pagi. Oke, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Ibu Wiwi. Demikian percakapan pra-observasi yang kami lakukan dan kita akan ketemu lagi pada percakapan pasca observasi. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, satu orang aja. Oke, kita akan melanjutkan materi kita setelah kalian remedial. Sebentar, sambil saya coba ini kenapa source-nya nggak jalan. Mau. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah kenyang semua ya? Sudah makan? Oke. Sebelum Ibu lanjut dengan materi yang ada di depan, kuesioner yang Ibu berikan silakan dikumpulkan dulu. Dibawa ke depan. Bukan, udah semua. Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru, di mana itu masih bagian dari informatika yaitu sistem komputer. Jadi kalian setiap hari pakai handphone, ya. Kalau ini bisa dikatakan smartphone, tapi ada beberapa dari kita yang handphonenya masih lebih smart daripada yang pakai. Benar nggak sih?
Oke. Coba sekarang kita perhatikan yang ada di depan. Ini pernah lihat tampilan ini nggak? Di mana? Google Maps. Biasanya kamu pakai buat apa? Satu orang coba angkat tangan ngomongnya. Cari lokasi. Itu aja? Menentukan tujuan. Jalan tercepat mau kemana? Oke. Yang punya aplikasi ini siapa? Kok kalian kompak banget sih hari ini? Ya segitunya juga. Ya, yang punya aplikasinya Google. Terus kalau kita cari lagi aplikasinya Google yang lain, nih. Pernah nggak pakai ini? Kok jawab pernah tapi geleng-geleng? Pernah? Belum? Oke. Yang sudah pernah siapa? Itu apa? Untuk mencari satelit. Cari satelit? Oh, karena penasaran download. Oke, kita lihat apa yang bisa dilakukan sama ini. Ih, keren, bisa untuk ngedetek pacar lagi di mana. Oke. Emang bagus kok SMA 4. Ah iya, karena lagi musim panas. Ini dari depan sekolah rumputnya ini. Ada di sebelah sini karena dia kotor nggak diambil. Oke, ini yang bisa dilakukan oleh Google. Selain Maps yang biasa kalian pakai, dia juga bisa melakukan ini. Oke, ini apa yang dilakukan oleh Google kalau dalam kehidupan kita sendiri sehari-hari itu sama kayak kalian kenalan satu sama yang lain. Kalian ingat semua nggak teman sekelas ini? Kenapa bisa ingat? Karena sering ketemu, karena berawal dari Berarti kalian memorize semua, kalian ingat. Oh ini namanya Davin. Nih, semua kalian ingat. Nah sekarang kalau kalian misalnya teman SMP kalian kelas 1, ada yang kalian masih ingat? Satu kelas nggak kalian ingat? Enggak terlalu. Kenapa? Jarang komunikasi. Jarang komunikasi. Dia kehapus di memori kalian seperti mantan yang sudah tidak diperlukan. Oke. Ini juga cara kerjanya sama kayak gitu. Jadi dia menyimpan data ke dalam memori. Kalau kita manusia diingatan kita memorinya. Kalau ini dia memiliki tempat penyimpanan. Bisa nggak kalian bayangkan gimana menyimpan data bahkan tangan saya nggak nyampe untuk sebanyak itu. Kita lihat. Google Data Center. The brains of the internet. The engine of the internet. It is a giant building with a lot of power, a lot of cooling, and a lot of computers. Real machines all working together to provide services that make the function. I love building and operating data centers. I'm Joe Barra, Vice President of Data Centers. Data centernya Google. Ya. Kalau nggak ngerti bahasa Inggrisnya ditonton aja dulu, nanti saya translate kan. Manggut-manggut aja pokoknya dulu. Kalian pasti ngerti dengan ngelihat. I typically refer to myself as the herd of cats. Hardware sale. People like them. We enjoy doing it. And they work very hard. So we like to provide them a fun environment where they also play hard as well. We just went past the 3 million man-hour mark for zero cost time. 3 million man-hours is a really long time. And the number of people
I think the Google data center is really Kelihatan ya dari belakang kelihatan kan? we have a information security team that is truly second to none. You have the expression they wrote the book on that. Well, there are many of our information security team members that have really written the books on best practices in information security. Protecting the security and the privacy of our users' information is our foremost design criteria. We use various layers of higher level security the closer into the center of the campus you get. So just to enter this campus, my badge had to be on a pre-authorized access list. Then to come into the building, that was another level of security. To get into the secure corridor, which leads to the data center, that's a higher level of security. And the data center and the networking rooms are the highest level of security. And the technologies we use are different. Like for instance, in our highest level areas, we even use underfloor intrusion detection via laser beams. So I'm going to demonstrate going into the secure corridor now. One, I have to be on the authorized list with my badge. And then two, I use a biometric iris scanner to verify that it truly is me. Okay, here we are on the data center floor. The first thing that I notice is that it's a little warm in here. It's about 80 degrees Fahrenheit. Google runs our data centers warmer than most because it helps with the efficiency. You'll notice that we have overhead power distribution. Coming from the outside the yard, we bring in the high voltage power distributed across the bus bars to all of the customized bus taps that are basically plugs where we plug in all the extension cords. All of our racks don't really look like a traditional server rack. These are custom designed and built for Google so that we can optimize the servers for hyper efficiency and high performance computing. It's true that sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer efficient to run. We have a very thorough end-to-end chain of custody process for managing those drives from the time that they're checked out to the server to they're brought to an ultra-secure cage where they are erased and crushed if necessary. So any drive that can't be verified as 100% clean, we crush it first, and then we take it to an industrial wood chipper where it's shredded into these little pieces like this. In the time that I've been at Google for almost 6.5 years now, we have changed our cooling technologies at least 5 times. Most data centers have air conditioning units along the perimeter walls that force cold air under the floor that then raises up in front of the servers and cools the servers. In our solution, we take the server racks and we butt it right up against our air conditioning unit. We just use cool water flowing through those copper coils that you see there. So the hot air from the servers is contained in that hot aisle. It raises up, passes across those coils, where the heat from the air transfers to the water in those coils, and then that warm water is then brought outside the data center to our cooling plant, where it is cooled down through our cooling towers and returned back to the data center, and that process just repeats over and over again. To me, the thing that amazes me about Google and the data centers is the pace of innovation and always challenging the way we're doing it. So, Oke. Itu apa? Apa yang kamu tonton? Nggak ngerti Bu, kan udah pakai bahasa Inggris. Iya. Tapi kalau ngelihat gambarnya, kamu paham nggak sih apa itu? Apa? Data-datanya Google. Dengan tadi saya perlihatkan ada Google Map, baru satu aplikasinya Google. Kemudian ada Google Earth. Jadi semuanya bisa mendetek lokasi, bisa mememorize, bisa mengingat semua lokasi yang ada, mencatatnya. Itu adalah super komputer yang dimiliki oleh Google untuk menyimpan data. Kalian punya nggak alat penyimpanan data? Apa? Flash disk. Handphone kalian pun merupakan alat penyimpanan data. Google menggunakan perangkat yang sangat besar yang merupakan superkomputer, sekian banyak superkomputer, dan itu baru di satu negara bagian. Kemudian mereka mengkondisikan di mana pegawainya itu harus bekerja dengan nyaman, senyaman-nyamannya, sehingga tidak ada tekanan di situ. Luar biasa. Big data itu luar biasa. Tapi sebenarnya big data berawal dari mana sih? Dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Apakah ini berisi memori? Berisi, seperti kalian tadi. Apakah ini ada memorinya? Ada. Kita akan mempelajari itu hari ini. Kita akan belajar tentang hardware komputer hari ini. Kita akan belajar tentang komponen-komponennya sehingga nantinya kalian sedikit banyak
paham apa yang sebenarnya terjadi di perangkat kalian sendiri. Oke? Wait. Kita akan masuk ke sistem komputer. Silakan, sudah dibuka bukunya? Sempat dibaca tadi? Sistem komputer terdiri dari 3 bagian. Saya berikan plot-plot di sini. Ada yang tahu apa saja isi bagian dari itu? Hardware, software, dan pengguna. Pengguna itu juga sering disebut dengan brainware. Kenapa? Supaya namanya sama aja, ada ware-ware-nya mungkin belakangnya ya. Oke, jadi hardware atau perangkat keras komputer merupakan bagian dari sistem komputer. Ada software, ada dan yang terakhir adalah brainware. Oke, fokus kita belajar untuk pertemuan hari ini adalah pada bagian hardware. Sebelumnya saya minta maaf dulu ya sama kalian. Jadi video-video yang saya tampilkan banyakan bahasa Inggris. Kenapa? Karena saya berusaha mencari informasi di bahasa Indonesia, belum ada yang semenarik ini. Jadi kalau kalian ngelihatnya menarik, siapa tahu tiba-tiba kalian, oh ya saya juga mau pengen nih belajar bahasa Inggris, siapa tahu sekalian bisa seperti itu ya. Senang kan belajar bahasa Inggris? Nggak pakai desahan juga dong. Oke, ini adalah sistem komputer. Computer is an electronic device that manipulates information or data. The computer sees data as ones and zeros, but it knows how to combine them with much more complex things, such as a photo, movie, website, game, and much more. Computers use a combination of hardware and software. Hardware is a physical part of the computer. Software is any set of instructions that tells the hardware what to do, such as a web browser, media player, or word processor. When most people say computer, they're talking about a personal computer. This can be a desktop computer or a laptop, which has basically the same capabilities, but in a more portable package. Personal computers come in a few different styles. Most commonly used for Windows operating system. Mac or Macintosh computers feature the Mac OS operating system, while Chromebooks run on Chrome OS. Smartphones and other mobile devices mostly use the iOS or Android operating system. We'll talk more about operating systems in a later video. Computers come in many other shapes and sizes. TVs, game consoles, and even appliances like refrigerators can have built-in computers, although they may not use everything a desktop or laptop can. There's another type of computer that plays an important role in our lives: servers. A server sends information to other computers on a network. In fact, every time you use the internet, web servers deliver the web pages that you want to see to your computer. Servers are also used in many offices to store and share files. As you can see, there are many types of computers out there, and each one plays a part in our modern world. Oke. Saat menggunakan sebuah perangkat komputer, handphone kalian juga sebuah komputer, apa yang sebenarnya terjadi? Itu yang akan kita cari tahu sekarang. Untuk mencari tahu itu, saya sudah menyiapkan lembar kerja untuk kalian bekerja secara berkelompok. Saya akan langsung mengelompokkan kalian. Jadi yang sudah saya sebutkan namanya secara berkelompok, langsung cari kelompoknya. Mulai mendiskusikan LKPD yang akan saya berikan ya. Afifatun Najwa, Alvira, Putri Maheswari, Desa Putu, Ayu Sari Febriani. Dan satu lagi, Jesya Aura. Berlima, silakan. Cari tempat duduk, atur bangkunya. Ya.
Gesha Aura. Alfira Nur Yahya Putri. Oke. Selanjutnya Utu Deva, Nyoman Ayu Artarini, Igede Agus Wirasentana, Imade Dimas Arya Dharma, sama Siti Fatimah. Berlima, silakan. Mana orangnya? Selanjutnya lakukan observasi di lab komputer karena di sana sudah saya sediakan perangkat yang bisa kalian amati untuk mengetahui fungsi-fungsinya. Oke? Dibaca petunjuknya. Kalau ada yang mau ke lab komputer, bisa kalian langsung ke lab untuk melihat perangkatnya. Ya. Ya, boleh. Berlima aja MTL. Ya, antar ibu yang kesana ini kan kerja, ibu kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya Fabian Parebola. Saya Baiza Rawat Kaisyah. Saya Jago Gede Patrasayana. Saya Cemara Rizia Pemandana. Kami akan mempresentasikan LKPD Informatika yang diberikan oleh Bu Wiwi tentang komponen perangkat keras, ya, dan fungsinya. Pertama yang namanya scanner. Scanner adalah untuk memindai dokumen fisik menjadi format digital. Yang kedua, ini bisa dilihat. Nah, yang kedua, Ini hard disk atau kalau jawaban kamu apa, Dit? Yang ini? Yang ini? Yang ini? Hard disk eksternal. Oke. Yang ini hard disk drive. Sementara yang ini adalah power supply. Oke, mungkin gambarnya kurang jelas ya. Nanti akan saya tampilkan gambar yang jelas, yang nyata memang dari alatnya nanti supaya untuk mempermudah. Oke, terima kasih atas presentasi kalian. LKPD-nya silakan dikumpulkan. Silakan sambil kumpulkan LKPD-nya. Kalian di rumah, ya. Kalian bisa membuatnya dalam bentuk infografis bisa. Kalian bisa membuatnya dalam Microsoft Office Word juga bisa. Menggunakan Canva bisa, menggunakan PowerPoint bisa. Silakan gunakan media yang kalian nyaman dan paham menggunakannya, ya. Perangkat input, perangkat pemroses, dan perangkat output. Silakan kalian golongkan. Tambahkan gambar di sana sehingga kalian saat membaca itu kalian paham. Oke? Sudah paham tugasnya? Oke, terima kasih untuk hari ini. Mari sebelum kita istirahat kita berdoa dulu. Silakan satu orang pimpin doa. Oke, selamat pagi dan terima kasih. Silakan kalian istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Saya Saufiana Asri, CGP Angkatan 8 Kota Mataram bersama rekan saya Putri Wiwi Puspa Darmayanti, guru di SMA Negeri 4 Mataram. dan Bapak PP saya. Kurniawan. Ya, pada
kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, saya telah melakukan kunjungan ke kelas 10-8 dalam rangka observasi kegiatan pembelajaran informatika yang diampu oleh Ibu Putu Wiwi Puspa Darmawati. Pada kesempatan tersebut, saya mengamati hal-hal yang ingin dikembangkan oleh Ibu Wiwi pada proses pembelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu ketercapaian tujuan pembelajaran, kemudian pemenuhan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, keterlaksanaan seluruh langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu pengelolaan kelas. Menurut pengamatan saya, keseluruhan aspek tersebut sudah terlihat dan berjalan dengan baik. Akan tetapi, saya ingin mengetahui bagaimana dari pengalaman pribadi Ibu Putu Wiwi sendiri dan bagaimana Ibu merefleksikan hal tersebut. Bagaimana Ibu Putu Wiwi? Jadi yang saya rasakan selama pembelajaran dan saya berpikir Bu ya, apakah semua sudah terlaksana pada saat saya melakukan pembelajaran, ternyata ada yang tertinggal juga Ibu. Jadi pada saat pembelajaran itu saya lupa melakukan penilaian sikap siswa dan saya juga lupa melakukan penilaian terhadap keterampilan siswa. Itu jadi yang terlupakan ya. Baik. Nah, ternyata penilaian sikap dan keterampilan itu yang terlupakan. Oke, jadi itu bahan kita untuk sekarang sesi coaching kita ya. Jadi tujuan kita sekarang ini berarti bagaimana mengatasi solusi dari kelupaannya Bu Wiwi itu melakukan penilaian sikap dan keterampilan. Oke, menurut Ibu Wiwi dari skala 1 hingga 10, posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan tersebut ya, supaya untuk dapat mengisi rubrik penilaian sikap tersebut bagaimana? Kalau antara skala 1 sampai 10, saya rasa saya berada di posisi 7 Ibu. Posisi 7. Ya, oke. Mengapa demikian Ibu? Karena yang saya rasakan masih banyak kekurangan-kekurangan dan ketidaksesuaian dengan apa yang saya rencanakan. Iya, baik. Termasuk salah satunya, bukan salah satunya, itu penilaian sikap, penilaian keterampilan itu. Oke, ya, oke. Jadi Ibu berada sekarang di posisi 7 karena merasa itu ada beberapa yang masih kurang di penilaian formatif sikap dan keterampilan. Nah, terus posisi yang diinginkan nih? Tentu saja kalau posisi yang diinginkan 10 Ibu. Oke, 10. Saya ingin berada di posisi 10. Benar, ya. Ya, sempurna ya. Karena itu hal yang mutlak kita lakukan sebagai guru ya. Oke. Sekarang nih, apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Apa sih potensinya yang sudah Ibu miliki? Kemarin saat melakukan pembelajaran dan penilaian itu, sebenarnya yang saya kurang bisa itu pengaturan waktunya Ibu. Pengaturan waktu. Iya, kemudian saat saya memberikan penugasan kepada siswa, ada siswa yang harus melakukan observasi melakukan pengamatan di lab komputer. Jadi itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan saya harus memandu mereka jadi bolak-balik cukup jauh. Mungkin langkah selanjutnya yang harus saya lakukan, saya harus membawa perangkat itu agar bisa diobservasi langsung di kelas oleh siswa. Oke, baik. Jadi kekuatannya itu nanti ya, nanti Ibu itu akan membawa perangkatnya ya, memberi penilaiannya kemanapun dia saya akan bawa ya untuk dapat menilai siswa. Gitu. Saya juga akan membawa note nanti sehingga saya nggak lupa. Jadi langkah-langkah selanjutnya kalau mungkin bawa modul ajar itu terlalu besar ya, jadi nanti note kecil. Saya sudah sampai di sini, jadi semuanya tidak ada yang terlewat. Oke, baik ya. Seperti itu, iya itu saya anggap sebagai solusinya ya, solusi dalam supaya tidak tidak terlupakan penilaiannya. Kemudian nih komitmennya untuk itu apa? Ada nggak komitmen untuk menjaga komitmen Ibu dalam tadi melaksanakan penilaian itu dengan membawa ininya itu? Nanti mungkin saya bisa membawa papan schedule Bu. Jadi papan schedule itu saya lengkapi dengan penilaian saya akan bawa kemanapun. Jadi saat saya mengobservasi siswa, mendampingi siswa, saya bisa langsung menilai jadinya di sana dan itu tidak akan terlupakan. Iya, oke. Ya, baik. Ibu akan membawa note, membawa papan schedule dan semuanya itu sebagai pengingat ya, supaya itu semuanya terlaksana.
Dan bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, Ibu? Kapan kita bisa ketemu lagi? Ibu menceritakan apa yang telah dilakukan selama ini di pembelajaran setelah ini. Kebetulan saya ada beberapa kali mengajar lagi. Minggu depan saya akan mencoba menerapkan ini sehingga pembelajaran saya menjadi sempurna, bisa sampai 10 itu Ibu. Setelah pertemuan minggu depan mungkin kita bisa bertemu. Oke, baik. Jadi kita akan bertemu minggu depan. Nanti di sana Ibu Wiwi akan menceritakan saya bagaimana kemajuan dari pengisian rubrik penilaiannya ya. Apakah sudah semuanya terisi, baik keterampilan, sikapnya ya, sehingga bisa melihat ketercapaian dimensi profil pelajar Pancasila yang telah Saya rencanakan yang telah tapi belum saya lakukan. Iya, telah direncanakan tapi belum laksanakan. Oke, baik Ibu. Ya, setelah kita mendapatkan kapan, kita janji akan ketemu lagi. Ya, demikian. Ya, sekian. Ya, mungkin nanti kita akan lanjut lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, baik, demikian percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Kami berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami semua dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.